Shalom, puji nama Tuhan saudara. Kembali pagi ini Tuhan telah mengumpulkan kita. Hari ini adalah hari minggu pertama di bulan Juli. Sungguh luar biasa Tuhan memeliharakan kehidupan kita. Kita telah melewati setengah tahun di tahun 2022 ini. Sungguh penyertaan Tuhan, kasih-Nya yang tidak pernah putus-putusnya atas kita. Mari kita bersama-sama, kita pagi ini penuh kerinduan kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan atas kebaikannya. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa mohon berkat Tuhan. Segala puji hormat syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Sungguh luar biasa Tuhan hari yang Kau jadikan hari ini. Hari yang sungguh luar biasa Tuhan. Kau telah memberkati kami Tuhan, melewati hari-hari kami Tuhan dengan ajaib Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu tak pernah berputusan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan atas setiap pribadi kami Tuhan. Kau sungguh Allah yang setia Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun Tuhan. Kau senantiasa berserta kami Tuhan. Kau Allah Immanuel, Allah yang selalu berserta kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang kepadamu mengucapkan syukur Tuhan di mana Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan. Dengan berkat-Mu Tuhan semuanya. Inilah berkat yang daripada Engkau Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukuri Tuhan. Saat ini Bapa, kami rindu untuk supaya Tuhan memberkati ibadah kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu sungguh-sungguh Tuhan boleh kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu yang memberikan kami sukacita kedamaian. Mari Bapa berkati ibadah kami Tuhan. Kau mengurapi setiap kami Bapa, baik yang kami melayani maupun yang dilayani. Semua jemaat Tuhan tak terlewatkan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Sungguh berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang memberkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan sebuah pujian yang sungguh-sungguh dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Allah kami.
Semuanya
layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tetap berdiri saudara, kita mau bersuka cita pagi ini. Kita mau memuliakan Dia lebih lagi. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Di pihak kita, terbuktilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhanlah bangkit menyayang kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Sekali lagi, terpujilah Tuhan. Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan yang mulia. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan dulu kembali. Puji Tuhan, kalau kita boleh merasakan kasih Tuhan di tempat ini. Hari ini juga kita boleh memperingati di mana Tuhan sudah berkorban bagi kita semua, menebus dosa-dosa kita, memberikan hidup yang kekal. Marilah kita sungguh-sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan.
Dia telah melupakan dosa-dosa kita. Haleluya. Mari bersyukur setelah kebaikan ini.
Saya minta saudara Nancy yang akan membacakan firman Tuhan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Mohon supaya Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami sudah memuji-muji dan membesarkan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan yang sudah begitu besar atas hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh duduk diam, kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan, Haleluya, supaya kami boleh Yesus. beroleh hikmat, beroleh Haleluya, kekuatan Yesus. daripada firman itu untuk menjalani hidup-hidup kami yang akan datang. Dan karena kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, kami percaya Roh Kudus-Mu akan memberkati setiap hati kami Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan pengertian yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita pagi ini, masih memberikan kesempatan yang indah untuk bersama-sama beribadat kepada Tuhan, dan biarlah kita akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dalam kita beribadat kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang saya sudah siapkan selama ini. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan 10. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan 10. Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai dalam kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jebu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam kesempatan pada pagi ini yang indah yang Tuhan berikan, kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dengan satu tema. Jangan kamu tersesat. Sekali lagi, jangan kamu tersesat. Yang pertama, saya ingin menyatakan kepada saudara, siapa yang dimaksud dengan kamu oleh firman Tuhan? Satu-satunya yang menjadi ciptaan Allah yang paling sempurna, yang pernah diciptakan oleh Allah menurut peta dan teladan Allah adalah manusia, yaitu Adam dan Hawa. Dia dijadikan, diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai jiwa dan roh, hati dan pikiran, mempunyai pengharapan dan masa depan di dalam kehidupannya. Dia adalah manusia. Ketika Allah menjadikan Adam dan Hawa serupa dengan teladan hidupnya, Adam dan Hawa ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden, satu taman yang sudah disediakan oleh Tuhan di dalam dunia ini. Saudara, Taman Eden ini sudah tidak ada di dunia ini, ya. Dan Tuhan menempatkan mereka taman ini dan memberikan satu peraturan. Sederhana kelihatannya, tapi kalau kita melanggar itu, resikonya cukup besar. Tuhan berkata, semua buah-buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan. Buah-buahan yang berbiji itu makanan manusia. Tetapi buah yang ada di tengah taman itu, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu memakannya. Sebab saat kamu makan, kamu akan binasa. Binasa karena melanggar firman Tuhan. Ini diterapkan. Jadi Adam dan Hawa sudah mengetahui peraturan, perintah daripada Tuhan untuk mereka laksanakan di dalam kehidupannya. Tetapi kita melihat di dalam sejarah kehidupannya,
Waktu Adam berjalan seorang diri, berjalan di Taman Eden ini, dia diikuti satu makhluk yang lain yang berupa wujudnya seperti ular, mengikuti dia. Dan sampai kepada pohon pengetahuan baik dan jahat, Hawa ini memperhatikan dan dia berkata, alangkah indahnya buah ini. Pasti akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa dengan buah ini. Dan kesempatan ini digunakan oleh iblis. Dia berkata kepada manusia ini, yaitu Hawa, bukankah firman Tuhan mengajar kepada kamu, seluruh buah-buahan yang ada di dalam taman ini tidak boleh kamu makan, kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Diubah, diputar balikan kenyataan oleh iblis. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita belajar firman Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus supaya Tuhan sungguh-sungguh memberkati sehingga firman Tuhan itu tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Dan Hawa menjawab, tidak, Tuhan sudah mengatakan kamu boleh makan semua buah-buah taman ini, kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebab jikalau kamu makan atau menjamah, dia mengatakan dengan kata jamah, makan menjamah kamu akan binasa. Oh, tidak seperti itu. Iblis memang luar biasa, lihai dia untuk menghancurkan kehidupan manusia. Dia berkata, oh bukan begitu. Kamu tahu tidak, Tuhan melarang kamu makan buah itu. Karena apabila kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Dan Allah tidak mau ada saingannya di dalam kehidupan ini. Dan itu masuk dalam pikiran Hawa. Saya pikir Hawa tidak hanya sekali itu, langsung kemudian jatuh. Berulang kali dia datang dan memperhatikan itu. Dan akhirnya kemudian dia mengambil makan. Dia tidak ingat firman Allah, hanya ingat dan pikirnya mungkin seperti Allah, hebat luar biasa, jadi seperti Allah. Dia ambil dan kemudian memberikan kepada Adam juga, dan kedua-duanya jatuh di dalam dosa. Dan ketika dia makan buah itu, muncul ketakutan di dalam diri kedua orang ini. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Mereka menyadari bahwa tubuhnya telanjang, lalu mereka menyemat daun-daunan untuk bungkus tubuh mereka, dan mereka bersembunyi. Kalau biasa mereka mendengar Tuhan memanggil Adam, Adam dan Hawa, di manakah engkau? Mereka datang. Tetapi kali ini ketika mendengar suara itu, mereka menjadi ketakutan. Makin jauh bersembunyi daripada Tuhan, sampai bersembunyi di semak-semak. Tapi Tuhan mengikuti. Mengapa kamu bersembunyi? Sudah kamu melanggar firman Allah yang sudah kamu katakan? Jawaban Adam apa? Dan Hawa, si iblis menipukan aku. Si iblis menipukan aku. Nah, saudara-saudara, kemudian setelah itu Tuhan mengumpulkan mereka dan juga di sana ada iblis. Tuhan berkata kepada iblis, ya, berkata kepada Adam dan Hawa, kepada iblis. Berkata, aku akan mengadakan perseteruan antara kamu dengan benih perempuan ini. Antara benihmu dengan benih perempuan ini. Benih perempuan ini adalah rencana Allah untuk memberikan keselamatan pada manusia, yaitu Tuhan Yesus. Maka benih perempuan ini akan meremukkan kepala kamu. Kamu akan mematuk tumitnya. Jadi juru selamat juga mengalami penderitaan waktu dia datang ke dalam dunia ini menyelamatkan manusia. Dan setelah itu tersingkirlah manusia dari Taman Eden. Dan Taman Eden ini mungkin jadi berubah seperti yang kita ada hutan-hutan dan sebagainya. Dan Adam dan Hawa tersingkir dari tempat itu. Nah, Alkitab tidak menceritakan sejarah kehidupan mereka begitu. Ya, bertahun-tahun, berabad-abad. Dan kita melihat kemudian dunia ini dipenuhi dengan keturunan Adam dan Hawa. Tuhan memberkati. Mereka tetap menjadi manusia, banyak memenuhi dunia ini seperti firman Tuhan. Bertambah-tambahlah kamu dan penuhi bumi ini. Mereka berkembang banyak, tapi sejarahnya kita tidak tahu. Ya, baru kemudian ya melalui kebenaran Alkitab kita mengetahui. Saudara-saudara, itu
Yang pertama dikatakan, siapakah kamu ini? Adam dan Hawa dan keturunannya manusia ini. Dan yang kedua, kemudian kita melihat siapa lagi yang dikatakan kamu oleh Alkitab ini. Setelah manusia sekian banyak ya bertumbuh dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan walaupun mereka hidup di dalam dosa, Tuhan ingat satu perkara. Dia mengasihi manusia ciptaannya. Dia merindu menyelamatkan manusia ciptaannya. Lalu kemudian dia merencanakan sesuatu. Dari sekian banyak manusia dia ambil, dia pilih 2 orang, yaitu siapa saudara? Siapa yang Tuhan pilih untuk melakukan kehendaknya? Abraham dan Sarah. Dari sekian banyak dia panggil Abraham dari tanah kediamannya, dari Ur Kasdim, yang sekarang disebutnya negara apa itu? Irak sekarang. Dulu Babilonia, ya. Dipanggil keluar dari darah itu dan Allah akan memberkati Adam dan Hawa ini menjadi satu bangsa yang besar. Dan dari bangsa yang besar ini akan lahir, akan digenapi janji daripada Tuhan mengirim juru selamat untuk masuk dalam dunia ini, yaitu digenapi di dalam kehidupan manusia di dalam dunia ini. Digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Itu yang disebut kamu oleh firman Allah. Jadi orang-orang yang sudah dipanggil, dibentuk, diberkati dengan cara yang luar biasa, tapi kembali berakhir mereka menolak Tuhan Yesus. Menolak, bahkan menganiaya, menista orang-orang Yahudi itu. Kenapa? Mereka lebih mengandalkan imam besar daripada Tuhan Yesus. Jadi oleh sebab itu, ya, Tuhan Yesus ditolak oleh mereka. Tuhan tidak pernah memaksa kepada orang Yahudi sekalipun. Mereka menolak, izinkan semua hak. Sebab Tuhan memberikan kepada manusia ini satu otoritas untuk hidup. Tidak dalam tekanan, tidak dalam peraturan daripada Tuhan, tapi dengan bebas. Dengan hati yang tulus, hati yang penuh kasih. Dan orang-orang Yahudi ini mengalami kehancuran. Kehancuran sampai pada saat sekarang ini. Kalau saudara sempat pergi ke Yerusalem pada hari Sabtu, hari Sabat, itu orang-orang Yahudi berhenti semua melakukan kegiatan. Mereka yang masih tetap mengandalkan Taurat. Dan orang Yahudi hanya berdiri di pinggir, ada tembok itu, ya, tembok ini ada lubang-lubang di sana. Mereka di sana berdoa, berjingkrak-jingkrak, menangis, lalu menyusupkan kertas yang sudah dilipat kecil-kecil kepada lubang-lubang ini setelah mereka berdoa. Kasihan enggak? Dan itu bukan kesalahan daripada Tuhan, kesalahan mereka sebab mereka menolak Tuhan. Mereka kehilangan semua pengharapan yang Tuhan berikan kepada mereka karena tersesat. Pelanggaran, dan Tuhan tidak memaksa mereka, tapi Tuhan tetap mengasihi. Dan ketika bangsa Israel ini tersingkir dari hadirat Tuhan, saudara melihat di dalam sejarah bangsa Israel ini sangat-sangat menderita. Salah satu yang saya baca di dalam sejarah itu orang-orang Jerman yang pada saat Perang Dunia Kedua ini bermegah diri, menganggap dirinya hebat. Dan yang paling tidak sukai, paling dibenci adalah siapa saudara-saudara? Bangsa Israel ini. Mereka mengatakan bangsa Israel ini bangsa yang rendah derajatnya. Dan mereka harus dimusnahkan dari dunia ini. Dan orang-orang Jerman ini menangkapi orang-orang Yahudi bukan 100-200 sampai jutaan. Dan di bawah pimpinan Hitler ini mereka mengatakan bangsa ini harus dimusnahkan dari dunia ini. Sebab bangsa ini paling rendah derajatnya. Hebat ya. Sama-sama diciptakan oleh Tuhan tapi kemudian menghargai seperti ini. Itu terjadi. Dan saya melihat dan saya pernah membaca satu buku namanya. Ya. Kam neraka di Auschwitz. Itu satu daerah di Jerman, Auschwitz. Kam neraka. Di situ saya membaca di majalah ini gambaran
Ya, ada gambar-gambarnya dari salinan dari fotonya ini. Saya melihat di sana orang-orang Yahudi, laki-laki semua. Tidak ada perempuan. Mereka berjalan menuju ke satu tempat di mana mereka akan dibinasakan. Saya ingat itu waktu saya masih remaja membaca buku ini. Saya melihat sedih sekali ya. Mereka berjalan beriringan, telanjang bulat. Tidak ada yang memakai pakaian. Dan kemudian orang-orang Yahudi ini suruh masuk ke ruangan. Ruangan itu penuh dengan lubang-lubang. Andaikan mereka bawa pakaian, pakai pakaian, mereka bisa menghindar dari kematian. Bisa menutupi lubang itu dengan pakaian mereka cocok semua. Jadi tidak akan terjadi masuk apa-apa. Dan setelah mereka masuk ke sana semua gembok. Lalu mereka berada di sana, lalu keluar dari lubang-lubang ini. Gas. Semua orang-orang Yahudi yang ada di dalam tempat itu binasa. Dibinasakan oleh orang-orang Jerman. Tapi Allah Maha Kudus, Maha Kasih, walaupun umatnya sudah meninggalkan Tuhan, Dia tetap mengasihi umatnya ini, berharap untuk bertobat. Apa yang terjadi? Tentara sekutu kemudian mengancam dan menghancurkan orang-orang Jerman. Bukan cuma orang Yahudi, Belgia, Perancis, dan kemudian orang-orang Belanda dihancurkan oleh orang Jerman ini. Tapi kemudian dihancurkan oleh orang sekutu. Dan kemudian mereka menyerah. Itu anugerah Tuhan. Di dalam kesesatan masih Tuhan pelihara. Dan waktu saya berada di atas, saya tidak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Saya mengenal sejarah daripada masjid ini. Ya, dari zaman Salomo dibentuk menjadi Bait Allah yang begitu luar biasa. Saat pentabisan roh Allah masuk, Shekinah glory masuk berupa asap kemuliaan ke dalam rumah ini. Sampai semua orang yang hadir di dalam Bait Allah ini tersungkur berlutut di sana karena kuasa Allah hadir. Shekinah glory. Itu bukan doktrin, itu suasana. Yang terjadi itu kuasa Allah. Tidak disuruh, semua imam-imam semua yang hadir, semua tersungkur karena hadirat Allah. Itu anugerah Tuhan. Saya melihat, saya duduk di sana melihat begitu membayangkan, mengerikan sekali Bait Allah ini. Mulai dari seorang raja di Babilonia. Siapa saudara-saudara? Raja yang pertama di Babilonia, Nebukadnezar, datang menghancurkan tembok Yerusalem, menjarah rayah barang-barang yang menjadi perlengkapan untuk kegiatan ibadah dari emas, perak dan sebagainya, dibawa ke negerinya. Lalu terakhir saya memikirkan waktu duduk di sana, ada dua orang suami istri yang tidak mau masuk ke masjid itu, ya. Dan duduk bersama dengan saya ngobrol, saya membayangkan halaman itu begitu luas, cukup ribuan orang bisa berkumpul di sana menerima berkat daripada Tuhan. Dan di sana saya melihat, membayangkan sejarah menceritakan seorang Roma namanya Titus. Seorang panglima, dia membawa sejumlah tentaranya yang cukup besar, menjarah rayah kembali barang yang ada di Bait Allah ini, yang sudah dibenahi dan sebagainya. Lalu membunuh imam-imam, ratusan imam-imam dibunuh. Mayatnya dilemparkan di halaman itu. Dan berapa hari tidak boleh dikuburkan. Bayangkan baunya seperti apa. Saya berpikir, mengerikan sekali sampai terjadi seperti ini. Nah, saudara-saudara, kita melihat setelah bangsa Israel tersingkir, Allah masih tetap peduli kepada manusia. Siapa yang dikatakan kamu di bagian yang ketiga ini, yaitu gereja Tuhan. Ketika bangsa Israel menolak Tuhan sebagai juru selamatnya, bahkan menyalibkan Dia, Tuhan berpaling kepada bangsa-bangsa kafir yang tidak pernah mengenal keselamatan, tidak pernah menyebutkan nama Tuhan Yesus. Mereka di dalam kehidupan juga kegelapan, penyembahan kepada berhala dan sebagainya. Tuhan berpaling kepada orang-orang ini. Itu ditulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10. Kamulah
Siapa yang sudah ingat? Supaya jelas saya minta Nancy membacakan 1 Petrus 2 ayat 9-10. Kamulah bangsa yang 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Luar biasa bukan? Tersingkir orang Yahudi, tapi Tuhan mencari orang-orang kafir. Kamulah bangsa yang terpilih. Siapa kamu ini? Saudara dan saya dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terpilih, Allah memilih melalui bangsa yang sebenarnya sebelumnya tidak dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain. Tapi Tuhan pilih. Menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Jadi kerajaan imam. Saudara dan saya menjadi bangsa yang luar biasa. Apa tujuannya? Memberitakan firman Allah ke seluruh dunia ini. Supaya manusia bisa mengenal Allah. Itu yang dikatakan kamu luar biasa. Terakhir ini sampai saat ini, sampai akhir zaman itu gereja Tuhan. Tetapi Rasul Paulus menulis tadi di dalam kitab Galatia ini. Mengatakan jangan kamu tersesat. Dari awal Adam dan Hawa, kemudian bangsa Israel tersesat. Meninggalkan Tuhan dan tidak lagi taat kepada firman Tuhan. Dan sekarang pernyataan ini juga dikatakan kepada gereja. Gereja yang sudah dipanggil oleh Tuhan ini untuk memuliakan nama Tuhan di zaman akhir ini. Zaman now kata bangsa yang sekarang ini. Yang dikatakan bangsa sekarang, zaman sekarang ini tidak seperti dulu. Pola kehidupannya kuno itu harus ditinggalkan. Sekarang itu segala canggih. Canggih. Alat-alat dan sebagainya canggih. Tetapi tidak menolong manusia mengenal Allah. Dengan hal-hal yang canggih yang diciptakan oleh manusia di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini manusia ini termasuk yang terakhir di gereja Tuhan. Diberi nasihat oleh firman Tuhan, jangan kamu tersesat. Allah yang menjadi pencipta kita. Ya. Tumpuan harapan kita. Orang yang sungguh kita hormati. Kita sembah, yaitu Allah. Tidak menyukai hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Jangan kamu tersesat, Allah tidak boleh diolok-olokkan. Barang yang ditabur akan dituai, menabur di dalam hawa nafsu, menuai kebinasaan. Menabur di dalam roh, Tuhan masih memberikan pilihan. Menabur di dalam roh, kamu akan beroleh hidup yang kekal. Mana yang Anda pilih? Lalu apa yang dilakukan hal-hal yang tersesat oleh gereja? Tadi saya katakan saya pernah jadi anggota paduan suara. 1 hari, 2 kali, 3 kali saya ikut dalam anggota paduan suara. Yang saya perhatikan pada saat itu dilakukan oleh anggota paduan suara. Begitu sudah selesai nyanyi, mereka duduk semua. Ya, hamba Tuhan datang ke depan mimbar menyampaikan firman Tuhan. Jadi anggota paduan suara di sini, saya duduk di pinggir dekat pemimpin paduan suara. Dan yang paling depan 2 garis perempuan ini buka tasnya. Saya pikir mereka buka tas ini mengeluarkan Alkitab. Untuk bersama-sama membaca di Alkitab, mengikuti firman Tuhan ini. Tapi yang saya melihat mereka mengeluarkan dari tasnya buku-buku yang sengaja sebelum masuk dalam kebaktian pinjam di perpustakaan. Dan pimpinannya paduan suara dia keluarkan dari tasnya. Dan apa yang dikeluarkan? Buku pekerjaan di perusahaannya. Lalu kemudian dia menulis-nulis di sana. Dan paduan suara ya semua baca bukunya begini. Tidak mempedulikan orang yang berkhotbah. Itu kecil. Tidak disadari oleh mereka. Tapi itu satu tindakan yang tidak menghormati anugerah Allah. Merusak suasana kebaktian. Saya dari kecil sudah dibentuk oleh Tuhan. Tidak senang dengan ketidakjujuran. Paling utama saya menegur pemimpinnya.
Kata saya, kok tidak ada waktu di rumah untuk mengerjakan semua ini. Sekarang sedang ibadah, sedang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kenapa berbuat seperti itu? Kenapa berbuat seperti itu? Lalu kemudian mengatakan, sibuk sekali di rumah. Ini gereja, ini tempat kebaktian. Saya tegur, mau marah silahkan. Pokoknya hati saya tidak biarkan tertindih dengan masalah-masalah seperti itu. Itu kecil. Tapi ada banyak masalah-masalah yang luar biasa. Pengajaran yang sesat, yang penting saya sudah menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Itu. Dan bukan hanya itu, kita lihat perkembangan gereja. Mulai dari perpecahan, gereja mulai sudah baca dari buku Martin Luther. Ya. Dia berusaha untuk mendapatkan kesucian dengan doa, puasa, mati-matian. Sampai orang tuanya begitu takut. Dia minta ya rahib-rahib yang lain menasihati Martin Luther. Takut kalau misalnya anaknya celaka. Dia mendambakan satu kesucian dalam hidupnya. Dan dia gambarkan, saya ingin ke Roma. Di sana saya bisa memperoleh kesucian buat kehidupan saya. Ya. Dan dia lakukan. Dan dia membayangkan di sana saya melihat rahib yang hidup penuh dengan kesucian. Benar, dia jumpai itu. Ya, saya pernah baca beberapa kali. Sampai untuk memasuki ruangan ibadah gereja itu, Saint Peter masih ada sekarang ini. Dia merangkak, ada tangga, merangkak. Dan berapa hari ada di sana, dia melihat satu hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan batinnya. Kenapa? Dia melihat rahib-rahib hidup di dalam kekotoran. Dia pulang kemudian menyerang gereja Katolik. Sampai dia dicari untuk dibunuh. Dia bersembunyi. Tapi yang indah, waktu bersembunyi dia tidak menangis. Meratapi nasibnya sebab dikejar oleh orang-orang dari Roma untuk dibunuh. Dia tidak menangis. Dia berpikir, bangsa saya orang Jerman tidak mengenal Alkitab karena ditulis dalam bahasa aslinya di sana. Ya, dan dia menyalin di dalam persembunyiannya ini Alkitab ini ke seluruh bahasa Jerman. Semua ditulis oleh dia. Dan Tuhan menyelamatkan. Dia menjadi seorang reformasi. Saudara, ada banyak yang terjadi apalagi di akhir-akhir zaman ini. Saya duduk di Tegalega bersama dengan seorang tua, umurnya sama dengan saya. Sekarang sudah seringkali tidak pernah bertemu dengan dia. Dia cerita, saya bekas majelis gereja di Karawang, di kampung kecil. Ya umurnya sudah 80-an lebih bersama dengan saya. Dia berkata, dulu saya di sana jadi majelis gereja. Ya, dia tunjukkan sepedanya itu, sepeda itu saya bawa ke sini. Nggak dijual ke tukang loak buat kenang-kenangan waktu saya berada di Karawang, kampung kecil. Saya seringkali menggunakan sepeda itu untuk keliling mengunjungi jemaat-jemaat. Masih setia sampai sekarang di masa tua. Walaupun dia tidak melayani seperti saya, tapi dia masih setia beribadat kepada Tuhan. Dia yang mendatangi saya, bergaul dengan saya dan mengasihi saya. Ya, dan kemudian dia pernah cerita kepada saya. Karena saya hamba Tuhan, kadang-kadang seumur dia manggil saya om. Om, di gereja sekarang ini banyak hal yang tidak beres. Ada pendeta membawa kabur istri majelis. Ada majelis membawa kabur istri pendeta. Seperti itu. Iya, seperti itu. Waktu saya akan mendirikan gereja ini, berapa orang datang kepada saya. Yang pertama, dia datang kepada saya berkata begini, mau saya kenalkan dengan seorang cukong. Tahu cukong, saudara? Orang kaya. Dia nanti akan membangunkan gereja untuk kamu. Dan belum selesai, saya jawab, oh begitu. No, kata saya. Dan setelah itu dia membangunkan gereja buat kamu. Lalu saya jadi budak dia, kata saya. Saya jadi budak dia jadi penguasa di dalam gereja itu. No, saya tidak diajarkan oleh Tuhan seperti itu. Begitu sebabnya waktu saya berada di gereja saya sendiri dulu, paling muda, peninggalan gereja orang-orang Belanda ini, saya pengerja yang paling muda. Saya yang pertama mengikuti pendidikan sekolah teologi.
Saya seringkali memberi nasihat, ya, yang saya jumpai yaitu tantangan dan sebagainya. Tapi saya serahkan. Saya kasihan sebab seperti Samuel diberitahu bahwa Imam Eli bersama keluarganya akan di-cut oleh Tuhan. 3 kali dipanggil Samuel, dia lari. Tuhan, apa perlu saya? Saya dengar Tuhan memanggil saya. Tidak, aku tidak panggil kamu. Kamu pergi, tidurlah. Balik lagi, tidurnya di satu ruangan bersama dengan tabut Allah di sana. Sekali lagi dia mendengar namanya dipanggil. Samuel, Samuel. Dia lari lagi kepada tuannya. Dan tuannya baru sadar kalau roh Tuhan memanggil Samuel. Pergi kembali ke tempat tidurmu di sana. Kalau sekali lagi kamu dengar, kamu jawab. Ya Bapa, ya Allah, aku mendengar suaranya. Masih kecil, masih anak-anak, belum mengenal firman Tuhan. Dia lakukan itu. Setelah besoknya pagi, Samuel berusaha menghindar bertemu dengan Imam Eli. Karena dia takut menyampaikan peristiwa yang pernah diberitahukan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan akan menghancurkan keluarga Imam Eli. Ya, dia sembunyi, dia berputar-putar. Jadi kalau itu sampai Imam Eli mencari dia dan kemudian masuk. Ceritakan apa yang kamu dengar daripada Tuhan pada malam ini. Kalau tidak kamu juga akan mengalami kebinasaan. Terpaksa si anak kecil yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Ya, mamahnya namanya Hana. Ya, dia baru ceritakan semua ini. Dan semua terjadi. Imam Eli bersama keluarganya dihancurkan oleh Tuhan. Imam loh, ya, dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa? Mereka hidup di dalam keadaan yang kotor. Anak-anaknya berjinah di dalam rumah tangga, di dalam rumah Tuhan. Bapaknya diam saja, cuma menegur, jangan berbuat seperti itu. Aku malu mendengar orang-orang menceritakan, bukan menghukum. Ingat, Nadab dan Abihu, anak Imam Harun. Pertama imam yang dibentuk oleh Tuhan, namanya Harun. Punya anak 2. Membantu pelayanan sebagai imam. Dan Tuhan memberitahukan, mengajar. Supaya mereka memelihara kesucian. Dan 2 anaknya yang jadi imam masih muda ini, mati di dalam kemah sembahyang. Dan orang kemudian membawa keluar. Dan Tuhan berkata kepada ayahnya, Harun, jangan kamu tangisi kematian anakmu supaya kamu tidak menjadi bagian daripada orang yang dibinasakan, menajiskan rumah Allah. Jadi hati-hati. Ya, itu yang dimaksudkan dengan tersesat. Saya bacakan sini. Jalan hidup atau perilaku yang tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermalukan. Allah mempunyai otoritas dan kehidupan atas kehidupan manusia dan mengatur hidup manusia. Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini tulisan daripada Rasul Paulus. Dia dahulu hidupnya seperti itu sebelum kenal Tuhan, percaya Tuhan. Tapi setelah dia percaya, dia tinggalkan semua apapun yang dia dambakan dulu. Dia mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Sebab itu dia berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Memberi di sini bukan soal materi, tapi hidupnya. Kalau melayani pekerjaan Tuhan, hidupnya tidak diserahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sia-sia. Sia-sia. Saya berpikir luar biasa pertolongan Tuhan. Ya. Sampai dalam usia seperti ini, saya masih diperkenan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, saya dipanggil sejak masih muda. Melayani pekerjaan Tuhan, saya hitung itu luar biasa anugerah Tuhan ini. Ya, luar biasa, sungguh-sungguh. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah kalau saya tidak mengikuti bimbingan Tuhan senantiasa. Mungkin saya sudah tidak ada dan sudah tidak mengenal saudara sebelumnya. Tapi izin Tuhan, anugerah Tuhan. Waktu saya diperintahkan menangani gereja Bethesda. Ini anugerah Tuhan semua. Allah melihat dan melindungi manusia agar tidak mengalami kehancuran dalam hidupnya.
dan menasihatkan jangan kamu tersesat. Itu peringatan. Kemudian menabur di dalam daging, nah itu hidup menurut daging dan hawa nafsu akan binasa. Menabur di dalam roh akan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, melalui kebenaran firman Allah ini mulai memperhatikan keadaan kita sebagai gereja Tuhan. Ya, kalau misalnya saudara mendengar orang memberitakan firman Tuhan dari mimbar ini, ada teguran-teguran yang keras, jangan kemudian berkata, orang mah dicarekan dan sebagainya. Ya, sampai di satu gereja ada 2 orang ibu bersaingan. Mendengarkan firman Tuhan, ya, yang berkhotbah gembala sidangnya kemudian berkata gitu. Lalu ibu yang satu lagi mencegat di pintu gereja. Mau keluar dicegat pintu gereja. Langsung dituding ibu yang jadi musuhnya ini. Manehnya nu ngadu ka pendeta begini-begini, padahal tidak itu. Saya tidak pernah mendengar aduan orang, saya tidak pernah langsung kemudian mencaci maki orang di mimbar, tidak. Ya. Dan kemudian kita mulai kemudian. Apa yang harus kita lakukan? Ya, menghadapi kebenaran firman Allah mengatakan jangan kamu tersesat. Kalau kita berada dalam keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berpikir kenapa saya ke gereja tapi rasanya tidak pernah bisa bertumbuh. Tidak ada damai sejahtera. Pulang ke gereja, dari gereja pulang ke rumah. Gak ada damai sejahtera. Kenapa? Tidak pernah pikirkan. Kadang-kadang kalau saya tengah malam terbangun, sulit lagi untuk tidur. Itu bayangan-bayangan yang sudah lampau, penghinaan dan sebagainya, muncul dalam pikiran saya. Masuk dalam pikiran saya gelisah. Tapi saya tidak langsung memikirkan, kenapa begini. Saya keluar. Saya datang, duduk di tempat di depan meja belajar saya. Saya berdoa di sana dan kemudian menggunakan kesempatan yang masih ada belajar firman Tuhan, semua hilang. Jadi setan itu menggunakan. Saya dari dulu tidak pernah peduli. Ya, apa yang harus kita lakukan? 1, melakukan kebajikan dan perbuatan yang baik kepada semua orang selagi memiliki kesempatan. Ayatnya sudah terkenal, Matius 5 ayat 16. Ya. Boleh dibaca lagi. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaklah damai sejahtera menyertai kita berkomunikasi dengan banyak orang untuk membimbing. Itu yang selama hidup saya lakukan. Kemana saya pergi, saya minta Tuhan berikan kesempatan untuk saya memberi dampak positif bagi orang yang jumpai. Tuhan izinkan secara pribadi atau berdua, dan Tuhan izinkan saya bisa bersaksi kepada mereka. Ya, sampai sekarang saya ke Tegalega tidak lalu berjalan saja. Saya pernah waktu baru 2 kali datang ke Tegalega, saya melihat seorang tua jongkok di tengah jalan itu. Belum dibangun. Orang kiri kanan datang ke sana, dia jongkok aja situ. Saya berhenti dan kemudian saya pegang pundaknya. Kelihatannya udah usia lanjut. Oh, kata saya, kenapa sakit? Enggak, capek katanya. Jadi jongkok aja, orang lewat di pinggirnya. Capek katanya. Udah berapa kali kata saya keliling, itu belum dibangun. Cuma 2 kali, capek. Usianya berapa kok sekarang? 70 tahun. Itu kali pertama saya datang ke Tegalega. Lalu langsung dia berkata, situ umurnya berapa? Kata saya, umur saya 76 tahun. Beda 6 tahun. Dia bangun. Awet muda ya katanya. Beda 6 tahun masih muda, lebih muda dari dia. Ya. Dan dia berkata, saya mau pulang capek. Cuma 2 keliling. Udah usia lanjut. Saya dekati orang-orang yang tua. Dan Tuhan memberkati luar biasa. Itu yang Tuhan kehendaki. Selalu meminta bimbingan Roh Kudus. Agar kita tidak tersesat. Berjalan di dalam kebenaran. Ya, berikutnya berjalan di dalam kebenaran. Dan terpelihara di dalam kuasa Roh Kudus.
Yohanes 16 ayat 13. 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Meminta bimbingan Roh Kudus yang sudah dikirimkan oleh Tuhan untuk menata, membimbing umatnya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ingat, ada kuasa Roh Kudus yang menggantikan tugas di dunia ini daripada Tuhan Yesus, membimbing umatnya untuk hidup di dalam kebenaran, setia kepada Tuhan dalam perjuangan kita, melayani pekerjaan Tuhan, setia. Sudah mau setia dalam ibadah, melayani pekerjaan Tuhan, jangan lihat situasi. Ya, sejak munculnya wabah virus corona, saya tidak pernah bersembunyi di rumah. Kalau saya bersembunyi di rumah, tidak bertemu dengan banyak jemaat, tidak bertemu dengan pengerja-pengerja, kesepian. Saya tetap seperti apa yang saya lakukan selama ini, tetap berkomunikasi. Kita bersama-sama sekarang akan memasuki satu sakramen yang harus selalu kita ingati, yaitu perjamuan kudus. Roti dan air anggur mengibaratkan tubuh dan darah Yesus, ya, yang menolong membawa kita di dalam kekudusan. Kita persiapkan hati kita dan kita akan nyanyikan satu kur. Suci, suci, memasuki perjamuan kudus dalam hati yang kudus. Saudara Leri berdoa untuk roti dan air anggur untuk perjamuan suci ini. Mohon supaya Tuhan akan menyucikan dan memberkati acara sakramen perjamuan suci ini. Kami menikmati kasih karunia atas kami hari ini. Kau buat kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami menikmati anugerah-Mu, mendengarkan sebagian firman Tuhan, dan puji-pujian. Bila Tuhan semua ini
Saudara persiapkan diri saudara, terima roti dan air anggur. Kita nyanyikan salibnya. Jemaat bangkit berdiri, saudara pegang di tangan kanan saudara dan dengarlah firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada murid-muridnya. Inilah tubuhku yang dibagikan kepada banyak orang untuk pengampunan dosa. Silakan saudara makan roti ibarat tubuh Yesus dalam nama Yesus. Kemudian Yesus mengambil cawan, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang diberikan kepada orang banyak untuk pengampunan dosa. Silahkan saudara minum air anggur ibarat darah Yesus. Berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami. Mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat berkat, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kami beribadat kepada Tuhan. Pimpinan, penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Meteraikan semua supaya semuanya yang Tuhan berikan kepada kami bisa mendatangkan kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan untuk membawa kami lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan dan setia beribadat kepada Tuhan. Terima kasih buat berkat pimpinan Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat
yang masih datang dengan setia beribadat kepada Tuhan, tetap memimpin, memelihara seluruh jemaat kami, baik di pusat maupun di Taman Kopo. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, jemaat dewasa dalam kebaktian umum, dan jemaat yang sudah dalam usia lanjut, dan juga pengerja-pengerja Tuhan yang Tuhan sudah izinkan bersama-sama dengan hamba-Mu melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan akan tetap pelihara, lindungi, berkat Tuhan ya Tuhan, supaya mereka tetap terpelihara di zaman akhir yang penuh dengan kegelapan ini, memberikan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi jemaat kami yang tidak bisa hadir, mereka masih dilayani secara online. Tuhan tetap memberkati. Dan kalau ada di antara jemaat kami dalam keadaan sakit, tilik mereka, jamah dia dengan tangan kuasa-Mu Allah Yehova Rafa, Allah tabib kami yang heran. Berikan kesembuhan yang sempurna, supaya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Dan sebentar kami akan pulang. Kami mohon Tuhan akan memimpin seluruh jemaat kami, pribadi demi pribadi, supaya mereka tiba di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan apabila ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini, mereka harus bekerja mencari nafkah, Tuhan tetap memberkati, mencukupkan nafkah hidup mereka dengan berkat yang sungguh-sungguh datang daripada Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, sebentar kami akan pulang. Tuhan bimbing, pelihara, lindungi seluruh jemaat kami dalam perjalanan, supaya mereka tiba di rumah dengan selamat. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.